Pemirsa, sidang cerai antara Cinta Penelope dan suaminya Taha Gökhan, pria berkeluarga negaraan Turki, kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi dan pembuktian dari pihak Cinta selaku penggugat terpaksa harus diundur 2 minggu ke depan, yakni 29 Agustus 2023. Keputusan Majelis Hakim menunda sidang tersebut dikarenakan pihak tergugat dalam hal ini yakni Taha Gökhan, suami Cinta, tidak menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebenarnya agendanya itu pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, namun karena surat panggilan terhadap tergugat yang dikirim beberapa hari lalu itu tidak sampai atau tidak ada yang terima di tempat tinggal tergugat ini, makanya hakim minta sidang ditunda sampai tanggal 29. Tunggu dulu surat panggilannya terhadap tergugat itu diterima oleh pihak tergugatnya begitu. Jadi hari ini yang agendanya direncanakan pembuktian, kalau suratnya itu tidak kembali maka ditunda dulu. Sementara itu di sisi lain, tim kuasa hukum Cinta Penelope sangat menyayangkan atas diundurnya sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi pada sidang kemarin itu. Pasalnya, pihak Cinta selaku pemohon gugatan cerai tersebut telah menyiapkan 2 orang saksi yang merupakan orang terdekat Cinta yang dianggap mengetahui permasalahan rumah tangga Cinta dan suaminya yang siap bersaksi di persidangan Cinta Taha. Mana ini sudah persiapkan saksi, sudah jauh-jauh juga datang, tapi ya begitulah prosedur. Memang harus dipanggil dulu secara patut kan. Harapannya kami suratnya itu kemarin diterima sama tergugat. Tapi faktanya suratnya itu kembali karena memang tidak ada yang terima. Sementara itu terkait ketidakhadiran Cinta pada sidang kemarin itu, kuasa hukum Cinta mengungkapkan kalau kliennya tidak wajib hadir di persidangan yang mendengarkan keterangan saksi dan cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Lewat pengacaranya, Cinta berharap sidang perceraiannya dengan suaminya itu bisa cepat selesai dan agar suaminya bisa kembali ke negaranya Turki. Enggak, dia kan memang tidak ada kewajiban untuk hadir. Makanya itu kita yang berkewajiban selaku kuasa hukumnya kan. Gitu. Tapi tadi sudah intinya dia kan berharap begini, majelis hakim ini cepat memutus perkaranya biar Mbak Cinta ini bisa antar pulang suaminya ini kan, saat ini masih suami. Nah, karena kalau masih di Indonesia ini menjadi tanggung jawabnya, makannya pun masih diurusin begitu karena dia kan tidak tahu mau beli makanan di mana sesuai seleranya dia, yang tahu semua itu kan Mbak Cinta. Sebagai informasi saat menjalani sidang perceraian tersebut, Taha Gökhan saat ini tinggal di rumah Cinta Penelope untuk sementara waktu. Hal itu sambil menunggu hakim pengadilan memutus keduanya untuk bercerai. Taha sendiri tidak memiliki rumah dan kerabat serta keluarga selama tinggal di Indonesia. Ada tinggal di rumahnya yang lain, banyak rumahnya dia. Seperti pada penayangan sebelumnya, dalam gugatan perceraian tersebut, Cinta hanya menuntut perceraian dari Taha, tapi tidak menuntut harta gonogini. Pasalnya, Cinta dan Taha sudah cerai secara agama sejak setahun lalu. Proses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang saat ini tengah mereka jalani itu hanyalah untuk melegalkan status janda yang bakal disandang Cinta. Sementara itu, jika di sidang perceraian Cinta Penelope dan Taha Gökhan berlangsung damai tanpa ada konflik berkepanjangan yang menguras waktu dan air mata, tapi berbeda dengan perceraian yang kini dijalani Yama Carlos dan istrinya Arvita Dwi Putri. Sidang perceraian mereka pun masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Tangerang. Perseteruan panas tidak hanya terjadi di dalam persidangan, di luar persidangan pun konflik Yama dan Arvita juga tak kalah panasnya. Kedua belah pihak yang berseteru saling serang dan lapor ke polisi. Sementara terungkap fakta baru kalau Arvita sudah tinggal bersama pria selingkuhannya itu sejak 3 bulan terakhir ini. Kabar terbaru tersebut diungkap saksi dari pihak Yama yang dianggap mengetahui perselingkuhan Arvita dengan pria berinisial A itu saat menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan Senin kemarin. Jika benar demikian, berarti tuduhan yang selama ini digembar-gemborkan oleh Yama terhadap istrinya tersebut benar adanya. Mungkin Bang Rizky dulu yang menyampaikan dari sudut pandang hukum. Ya, hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi
saksi dari kami yang menghadirkan yang itu keluarga dari pihak diduga selingkuhannya Arvita. Ya. Itu yang mana saksi itu adalah dari pihak keluarganya ASP. Saya berterima kasih kepada pihak keluarga ASP yang telah jujur memberi kesaksiannya. Yang pertama menerangkan bahwa Arvita telah satu rumah dengan ASP. Kuasa hukum Yama mengungkapkan bahwa saksi yang dihadirkan tersebut merupakan pihak dari keluarga A, pria yang diduga menjadi selingkuhan Arvita selama ini. Karena lain hal, untuk saat ini saksi tersebut belum bersedia tampil untuk diwawancara awak media. Lantas seperti apa keterangan saksi tersebut yang diungkap di hadapan penyidik? Jadi pihak keluarga ASP ini sebenarnya sudah 3 bulan tinggal bersama Arvita Dwi Putri, Marco Carlos anak saya, dan ASP. Nah, dia benar-benar secara sah dan meyakinkan melihat semua kejadian yang ada di rumah itu. Yang membuat saya tidak terima adalah Marco Carlos anak saya selalu dibawa tidur di tengah-tengah mereka berdua. Dan ini sudah sudah diberi kesaksiannya oleh pihak keluarga dari ASP kepada penyidik Polres Tangerang Selatan. Terlalu drama lama-lama ya sama Carlos ini ya, segala hal pakai seragam dipublikasikan, anak saya nggak wisuda juga dipublikasikan. Pertanyaanku, sepenting itukah gitu loh? Ya maksudnya satu, yang pertama adalah saya adalah ibunya, dimana anak usia di bawah 12 tahun adalah yang paling tepat melindungi dan mengasuh anak di bawah usia 12 tahun adalah ibunya sendiri ya. Dan yang kedua, kita sama-sama tahu kalau Pak Yama Carlos ini adalah seorang public figure atau pemain film, yang mana beliau ini apabila sedang ada syuting itu bisa pergi ya, maksudnya meninggalkan rumah bisa sampai sebulan 2 bulan paling lama begitu. Nah saya sekarang sudah tidak menjadi pramugari lagi. Memang saya dulu adalah flight attendant, tapi saya sudah bisa bekerja dari rumah. Saya bisa menghasilkan penghasilan saya dari rumah begitu. Jadi saya bisa full time untuk mengurus anak. Menurut kuasa hukum Yama yang turut mendampingi saksi di pemeriksaan tersebut, bahwa pihak keluarga A ini membenarkan adanya fakta yang terungkap bahwa Arvita sudah lama tinggal bersama selingkuhannya yang berinisial A. Tak hanya itu, yang lebih parah lagi bahwa anak sematawayang Yama dan Arvita ikut tinggal bersama Arvita dan selingkuhannya. Kondisi ini tentu saja menjadi keberatan pihak Yama yang menurutnya dapat mengganggu perkembangan jiwa sang anak. Arvita Dwi Putri itu tahu kelemahan saya adalah Marco. Marco tuh cinta mati saya itu. Makanya dia menawan Marco untuk menutupi perzinahannya dia kan. Apalagi gitu yang saya tahu dia sakit hati, saya tahu kelihatan banget dia sakit hatinya sama saya gitu. Tapi tolonglah dipikirkan ke depannya bagaimana nanti reaksi dan pendapat dari anak kami, anak kita ya, Marco, melihat bapaknya sendiri sebegitu kejamnya menyudutkan ibunya gitu kan. Dan saya sudah banyak pilih untuk diam, tidak banyak mengeluarkan apapun lagi. Tadinya memang saya juga balik menyudutkan dia ya, masalah rumah, masalah nafkah gitu. Tapi saya pikir saya mau mendapatkan ketenangan jiwa dan saya mau fokus kepada anak saya aja sudah. Untuk memperkuat keterangannya di depan penyidik, saksi tersebut juga melampirkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang terjadi antara Arvita dengan pria berinisial A tersebut. Bukan berbicara takut atau tidak takut ya, kalau saya pribadi ya, dari awal saya sudah berdiri tegak, lurus, konsisten untuk menyatakan kebenaran berdasarkan bukti dan fakta dan saksi, dan itu A1 semua, dan saya sangat meyakini itu. Jadi kalau misalnya nih si Arvita Dwi Putri mau melakukan perlawanan, buat saya ya ceroboh lah. Terlalu drama, menurut saya dia aji mumpung ya. Mohon maaf ya Yama Carlos, kamu terlalu aji mumpung untuk mendapatkan panggung dan exposure. Sampai-sampai kami dieksploitasi, rumah tangga, anak dan saya sebagai mantan istri ya, masih istri deh. Dieksploitasi, rumah tangga kita ini dieksploitasi. Ya silahkan, selamat mendapatkan panggung.
saya tidak bisa menjual air mata, saya tidak bisa menjual mimik yang disok suci-suciin, disok baik-baikin, saya nggak bisa menjual saya merengek-rengek, dimanapun, ya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya rasakan, ini natural. Peristiwa tersebut tidak membuat Yama Carlos tidak tinggal diam. Apalagi dirinya sudah 6 bulan lamanya tidak bertemu dengan anak sematawayangnya yang kini hidup dalam pengasuhan Arvita. Bahkan menurut Yama, Arvita kini sengaja membawa kabur anaknya ke Pekanbaru, yaitu tempat persembunyian yang sudah disediakan oleh A. Jadi selama ini Arvita Dwi Putri menerima transferan yang seakan-akan itu pendapatan per bulannya, yang seakan-akan bisa membiayai Marco, itu sebenarnya dari siapa, Bang? ASP itu. Dari kantornya. Iya. Dari kantornya ASP. Jadi seakan-akan Arvita Dwi Putri itu bekerja di suatu kantor. Padahal ya itu udah kong kali kong mereka berdua. Kedua, perlakuan Arvita dengan Marco. Ketiga, Arvita memasukkan sekolah itu hanya formalitas saja agar laporan ini dianggap gugur. Sementara itu yang juga sangat disayangkan Yama adalah selama ini juga anaknya hanya pura-pura disekolahkan di suatu sekolah yang dilakukan Arvita hanya untuk mematahkan tuduhan penelantaran anak. Yama pun akan terus bertekad melanjutkan kasus ini dan proses hukum laporannya akan terus naik ke tahap penyidikan. Ya, Pasal 76B tentang perlakuan salah dan perlakuan pelantaran anak. Ada tambahan lagi nggak pidana-pidana kan udah berlama nih berlanjut? Tidak, hanya itu. Mungkin kewenangan dari kepolisian, tetapi ini saksi sudah menerangkan terang benderang kemungkinan akan naik ke sidik karena dari pihak Arvita tidak mau dimediasi. Terkait masalah masa depan Yama, kami sangat yakin bahwa saudara Arvita pasti bisa mengasuh anaknya Marco dengan maksimal. Gitu. Bukan dengan biasa, pasti dengan maksimal dia bisa memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Jadi ketika anak itu dikuasai oleh ibunya itu berlebihan dengan syarat-syarat tadi harus ada bodyguard gitu ya, itu berlebihan gitu ya, dibuat-buat karena petik karena apa? Perspektif perlindungan anak, si Carlos ini punya kewajiban mendasar untuk bertemu dengan anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. wajib khususnya Polres Tangerang Selatan dan PN Tangerang supaya menindaklanjut ini manusia yang bernama Arvita Dwi Putri ini, karena sasaran saya memang dari awal itu Arvita Dwi Putri, terus dia yang saya kejar, tapi karena ASP-nya juga terus seakan-akan melawan saya, menantang saya, seakan-akan apa yang mereka perbuat berdua itu halal hukumnya bagi mereka ya sudah, saya akan terus kejar perjuangkan ini di mata hukum yang berlaku tepat dan benar. Iya, maksudnya ayolah kita baik-baik aja dulu, selebihnya bisa kok. Selebihnya akan bisa. Apa yang kamu inginkan untuk Marco kita wujudkan gitu sama-sama. Sedangkan ini kan kenyataannya saya aja punya nama lengkap Arvita Dwi Putri. Saya adalah seorang ibu dari anaknya, tapi saya selalu dipanggil perempuan itu seakan-akan saya ini adalah wanita yang sangat hina gitu loh buat dia. Dia lupa. Entah dia lupa atau memang dia sudah tidak menganggap lagi kalau saya ini adalah ibu dari anaknya. Entah dia lupa atau memang dia sudah tidak menganggap lagi kalau saya ini adalah ibu dari anaknya.